Burung pelatuk dapat memukul batang pohon hingga belasan kali per detik. Ujung paruhnya bergerak beberapa meter per detik sebelum berhenti hampir seketika saat menyentuh kayu. Proses perlambatan ini terjadi dalam waktu sangat singkat, menciptakan gaya deselerasi yang pada banyak vertebrata kecil cukup untuk menimbulkan cedera otak traumatis. Setiap benturan memindahkan energi kinetik dalam jumlah besar dari paruh menuju struktur kepala. Jika terjadi rotasi atau penyimpangan sudut sedikit saja, distribusi gaya dapat menjadi tidak stabil. Pada mamalia dengan ukuran relatif serupa, perubahan kecepatan mendadak berulang seperti ini berpotensi merusak jaringan saraf. Namun, pelatuk mampu mempertahankan ritme pukulan yang konsisten tanpa kehilangan orientasi. Kepala bergerak maju dan berhenti pada sumbu yang hampir sejajar dengan batang kayu. Jalur energi berulang pada lintasan yang sama mengurangi variasi gaya lateral. Ketukan dilakukan dalam interval yang terkontrol, bukan sebagai gerakan acak. Secara fisika, tidak ada hukum yang dihindari. Momentum tetap ditransfer, gaya tetap bekerja, dan energi tetap harus diserap. Perbedaannya terletak pada bagaimana tubuh mengelola proses perlambatan tersebut agar tidak merusak struktur internal. Untuk memahami stabilitas ini, analisis harus dimulai dari struktur yang pertama kali menerima benturan, paruh dan tengkorak. Paruh pelatuk tersusun dari lapisan keratin padat di bagian luar, dengan struktur internal yang lebih fleksibel. Perbedaan karakter material ini menciptakan zona transisi saat benturan terjadi. Sebagian energi diserap oleh deformasi mikro sebelum diteruskan ke tulang wajah. Proses ini tidak menghilangkan gaya, tetapi mengurangi lonjakan tekanan awal. Tulang tengkoraknya tebal dan relatif kompak, namun tidak sepenuhnya homogen. Susunan mikrostruktur membantu memecah gelombang getaran menjadi komponen yang lebih kecil sebelum mencapai rongga otak. Di area depan kepala terdapat jaringan tulang berpori yang berfungsi sebagai peredam tambahan, memperlambat transmisi energi secara bertahap. Rongga kranial pelatuk memiliki ruang kosong yang sangat minimal. Otak menempati volume hampir penuh, sehingga pergerakan internal akibat benturan dibatasi. Selain itu, orientasi pukulan yang sejajar dengan sumbu kepala mengurangi komponen rotasional yang secara biomekanika lebih berisiko dibanding gaya lurus. Distribusi gaya berlangsung berurutan, kontak awal pada paruh, transfer ke tulang wajah, redaman pada jaringan berpori, lalu penyebaran ke seluruh tengkorak. Tidak ada satu komponen yang menanggung seluruh tekanan. Stabilitas dicapai melalui kerja kolektif beberapa lapisan material dengan karakteristik berbeda. Dengan arsitektur ini, energi tidak dihentikan secara mendadak, tetapi dialihkan dan diperlambat sebelum mencapai jaringan saraf. Sebelum paruh menyentuh kayu, sistem saraf pelatuk sudah mengatur urutan kontraksi otot leher dan tubuh. Gerakan maju bukan hanya dorongan linear, tetapi hasil koordinasi beberapa kelompok otot yang menjaga kepala tetap berada pada sumbu stabil. Aktivasi ini terjadi dalam skala milidetik dan berulang dengan pola yang hampir identik pada setiap ketukan. Menjelang benturan, kelopak mata menutup dan membran nictitans melindungi permukaan mata dari serpihan. Penutupan ini tersinkron dengan momentum kepala, bukan reaksi lambat setelah kontak. Sistem saraf memprediksi waktu tabrakan berdasarkan ritme gerakan sebelumnya dan mengirimkan sinyal protektif sebelum benturan terjadi. Pendengaran berperan dalam menentukan lokasi pukulan berikutnya. Perubahan resonansi kayu memberi informasi tentang kepadatan dan kemungkinan keberadaan rongga. Otak memproses perbedaan frekuensi getaran dan menyesuaikan posisi kepala dengan presisi tinggi. Dengan demikian, setiap pukulan bukan hanya tindakan mekanis, tetapi bagian dari siklus evaluasi dan koreksi. Sistem vestibular menjaga orientasi ruang selama percepatan dan perlambatan mendadak. Tanpa stabilisasi ini, kepala akan mengalami deviasi sudut yang meningkatkan komponen rotasional. Keseluruhan proses menunjukkan bahwa ketahanan terhadap benturan tidak hanya bergantung pada struktur tulang,
tetapi juga pada kontrol neuromuskular yang konsisten dan terukur. Strategi mematuk kayu memberi akses pada sumber makanan yang tidak tersedia bagi sebagian besar burung lain, larva serangga di dalam batang. Sumber ini relatif stabil dan jarang diperebutkan secara langsung. Tekanan seleksi kemudian mengarah pada modifikasi anatomi yang mendukung eksploitasi ceruk tersebut. Kaki pelatuk bertipe zigodaktil dengan 2 jari menghadap depan dan 2 ke belakang. Konfigurasi ini meningkatkan cengkeraman pada permukaan vertikal. Ekor kaku berfungsi sebagai penopang tambahan, membentuk 3 titik tumpu bersama kedua kaki. Posisi tubuh yang stabil memungkinkan leher menghasilkan gaya berulang tanpa kehilangan keseimbangan. Perubahan morfologi ini tidak muncul sekaligus, tetapi melalui akumulasi seleksi pada individu yang lebih efektif mengeksploitasi kayu. Individu dengan kontrol pukulan lebih presisi dan kemampuan menempel lebih baik memperoleh asupan energi lebih konsisten, sehingga peluang reproduksinya meningkat. Spesialisasi tersebut meningkatkan efisiensi dalam ceruk tertentu, tetapi juga membatasi fleksibilitas perilaku. Pelatuk tidak dirancang untuk bersaing di ruang terbuka seperti burung penangkap serangga udara. Keunggulannya terletak pada struktur vertikal yang padat dan keberadaan pohon dengan jaringan internal yang kaya larva. Dengan demikian, keberhasilan evolusioner pelatuk terkait langsung dengan ketersediaan habitat kayu yang sesuai sebagai sumber energi utama. Keberadaan pelatuk bergantung pada hutan dengan struktur usia yang beragam. Pohon tua, batang mati, dan kayu lapuk menyediakan 2 komponen penting sekaligus. Larva serangga sebagai sumber makanan, dan rongga alami sebagai lokasi bersarang. Dalam sistem hutan alami, elemen-elemen ini muncul sebagai bagian dari siklus pertumbuhan dan kematian vegetasi. Dalam banyak lanskap modern, pohon mati sering ditebang untuk alasan keamanan atau efisiensi produksi kayu. Tegakan menjadi lebih seragam dan didominasi pohon berumur relatif sama. Variasi vertikal dan ketersediaan batang lapuk berkurang. Akibatnya, kepadatan larva pemakan kayu menurun dan lokasi potensial untuk membuat rongga ikut terbatas. Pelatuk juga berperan sebagai pembentuk habitat sekunder. Rongga yang mereka gali kemudian digunakan oleh burung lain, mamalia kecil, atau reptil. Ketika populasi pelatuk menurun, spesies yang bergantung pada rongga tersebut ikut terdampak. Dampaknya bersifat tidak langsung, tetapi menyebar melalui jaringan komunitas hutan. Fragmentasi kawasan hutan memperbesar jarak antar habitat yang sesuai. Individu harus berpindah lebih jauh untuk menemukan batang yang layak dipukul atau digunakan sebagai sarang. Energi yang dialihkan untuk mobilitas mengurangi efisiensi perolehan sumber daya. Perubahan struktur hutan tidak menghilangkan pelatuk secara tiba-tiba, tetapi mengurangi konsistensi kondisi yang dibutuhkan untuk mempertahankan strategi hidupnya. Kemampuan pelatuk menahan benturan berulang menunjukkan bahwa adaptasi bekerja melalui integrasi struktur dan kontrol. Paruh, tengkorak, otot leher, serta sistem saraf membentuk satu rangkaian fungsional yang saling melengkapi. Efektivitasnya muncul bukan dari satu komponen tunggal, melainkan dari koordinasi seluruh sistem. Namun, setiap adaptasi berkembang dalam rentang kondisi tertentu. Desain biomekanik pelatuk relevan selama tersedia kayu dengan kepadatan dan struktur internal yang sesuai, serta sumber larva yang cukup untuk mendukung kebutuhan energinya. Ketika parameter lingkungan bergeser, misalnya melalui perubahan komposisi hutan, efisiensi strategi tersebut ikut berubah. Spesialisasi meningkatkan performa dalam konteks tertentu, tetapi sekaligus mempersempit ruang toleransi terhadap variasi ekstrim. Organisme dengan desain sangat terarah bergantung pada kestabilan relatif dari ceruknya. Perubahan cepat yang melampaui kisaran histori seleksi
dapat menurunkan kecocokan antara tubuh dan lingkungan. Pelatuk memperlihatkan bahwa ketahanan biologis bukan sekedar soal kekuatan struktural. Ia bergantung pada kesesuaian antara desain anatomi dan kondisi tempat desain itu diuji. Adaptasi selalu efektif selama parameter yang membentuknya tetap berada dalam batas yang dapat dikelola oleh sistem tersebut. Di hutan, suara ketukan pelatuk sering terdengar, seperti ritme sederhana yang berulang. Namun, di balik bunyi itu bekerja sebuah sistem biologis yang sangat presisi, hasil dari jutaan tahun penyesuaian antara tubuh dan lingkungan. Adaptasi tidak pernah muncul secara terpisah. Struktur tulang, kontrol otot, serta perilaku mencari makan berkembang bersama sebagai satu kesatuan fungsi. Ketika seluruh komponen tersebut bekerja dalam kondisi yang sesuai, organisme dapat melakukan sesuatu yang tampak mustahil bagi spesies lain. Namun, kemampuan seperti itu selalu terikat pada konteks tempat ia berevolusi. Tubuh yang sangat terspesialisasi hanya bekerja optimal selama lingkungan yang membentuknya masih tersedia. Pelatuk menunjukkan bahwa kekuatan alam tidak hanya terletak pada ukuran atau kecepatan, tetapi pada kecocokan antara desain biologis dan ruang hidupnya. Selama hutan mempertahankan struktur alaminya, ritme ketukan itu akan terus terdengar, sebagai tanda bahwa sistem yang terbentuk selama jutaan tahun masih dapat berjalan sebagaimana mestinya.